Ya, setelah terinstall, selanjutnya kalian langsung buka saja aplikasi Scratch-nya. Kita buka. Kita mulai pada bagian pojok kiri atas di mana terdapat gambar seperti globe di sini yang berfungsi sebagai pengubah bahasa. Di sini banyak macam bahasa yang sesuai apa yang ingin kita gunakan, bisa bahasa Indonesia atau English. Setelah itu di sebelah globe terdapat file, di mana new di sini untuk membuat project baru, open untuk membuka project yang telah kita buat, dan save di sini untuk menyimpan project yang telah kita buat. Record project video untuk merecord atau merekam project, share to website, check for update, quit di sini atau exit untuk keluar dari aplikasi Scratch-nya. Di sini ada edit, tips, di mana tips di sini Scratch telah menyediakan langkah-langkah atau pembuatan step by step how to block yang telah disediakan oleh aplikasi Scratch. Dan terakhir ada about Scratch. Oke, kita langsung ke sebelah kanan terdapat script, di mana script block palette ini untuk memprogram sprite. Pertama, script di sini ada motion yang berwarna biru, ada looks berwarna ungu lebih tua, sound di sini warna ungu juga lebih muda, pen hijau, data orange, event coklat muda, control kuning, sensing biru, operator hijau, dan more block. Di mana motion sendiri ini digunakan untuk mengatur pergerakan si sprite. Looks di sini untuk tampilan sprite-nya, sound untuk pengaturan suara, pen untuk membuat gambar, data untuk membuat variabel dan list, event untuk menjalankan perintah kejadian, control untuk mengatur kejadian, sensing untuk menyentuh sesuatu sesuai dengan perintah, operator untuk operasi matematika, dan yang terakhir more block untuk membuat balok baru. Oke, setelah script, di samping script ada kostum, di mana kostum dari si sprite ini masing-masing beda-beda. Yang pertama itu ada kostum yang sedang berjalan biasa, dan yang kostum kedua berlari. Oke, selanjutnya ada sound, di mana sound di sini untuk mengetahui suara sprite. Di sound ini kita dapat choose sound from library, record new sound, kita dapat merecord suara, dan upload sound from file, input suara dari berkas. Selanjutnya di sebelah kanan sini yang blank di sini ada script area untuk meletakkan blok dengan cara drag and drop blok yang akan disatukan dengan script yang lainnya. Contohnya drag and drop seperti ini. Drag and drop ya, diletakkan seperti itu. Dan di sini yang terdapat gambar kucing ini namanya sprite list atau tempat semua sprite digunakan. Di sini kita dapat melihat sprite yang kita gunakan apa saja.
Tidak hanya kucing, di sini ada new sprite, di mana sprite ini choose sprite from library, lalu di sebelahnya ada find new sprite, lanjutnya upload sprite from file, dan yang terakhir new sprite from camera. Lanjut, di yang ini, warna putih ini, blank ini, namanya stake atau tempat untuk melihat cerita animasi game di sini. Lalu di sini ada new backdrop. New backdrop di sini ada hampir sama seperti new sprite, choose backdrop from library, dan di sebelahnya ada find new backdrop. Kita dapat menggambar sesuai kreasi kita. Lalu upload backdrop from file, dan yang terakhir from camera. Oke. Dan yang paling penting di sini, jika kita sudah merangkai menyusun script, kita dapat mengeplay dengan ini green flag, di mana untuk menjalankan si script ini green flag. Dan di sebelahnya ada stop sign untuk menghentikan semua script yang berwarna merah ini. Di sebelah kiri ada presentation mode untuk menampilkan project kita. Nah, itu dia bagian atau komponen yang ada dalam aplikasi Scratch. Selanjutnya, saya akan membuat beberapa contoh animasinya. Langsung saja kita simak bersama-sama ya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membuat beberapa contoh animasi dari Scratch ini sebelum saya membuat game quiz. Langkah yang pertama di sini saya akan memilih new backdrop untuk latar belakang dari project yang akan dibuat. Saya akan memilih backdrop dari library. Di sini saya akan memilih tema nature underwater 2. Oke, sprite kucingnya ini akan saya hapus atau delete. Oke, saya akan memilih new sprite from library. Di sini saya akan menggunakan animals yang sesuai dengan backdrop underwater 2, yaitu crab. Oke, saya akan letakkan di kiri bawah. Sepertinya ini ukurannya terlalu besar dan saya akan perkecil. Kecil, cukup. Oke. Untuk pergerakan si crab yang pertama ini, kita pilih event. When green flag click, di control forever. Untuk pergerakan si crabnya ini di motion ya teman-teman. Go to X, di mana koordinat X untuk pergerakan kanan dan kiri, dan Y itu untuk atas dan bawah. Baik, di sini saya X-nya minus 196 dan Y-nya minus 143. Oke, glide untuk pergerakan dia meluncur. X-nya kita atur minus 53, Y-nya minus 137. Oke, repeat, go to X,
minus 53 dan Y-nya minus 137. Glide lagi. X-nya minus 196 dan Y-nya minus 143. Oke, tidak hanya satu kepitingnya, saya akan menggunakan animals lagi, satu kepiting lagi supaya dia ada temennya. Oke, kita tarik ke bawah, ke kanan bawah. Ukurannya bisa sesuka kalian. Di sini saya menggunakan sedikit lebih besar ukurannya. Oke. Langsung saja ke pengaturan event. When green flag, klik control forever ke motion untuk pergerakan si crabnya. Go to X-nya 196, Y-nya minus 143. Oke, glide untuk pergerakan dia meluncur. X-nya 53 dan Y-nya minus 137. Repeat lagi, go to X 53 dan Y-nya minus 137. Glide lagi dengan X 196 dan Y minus 143. Baik, tidak hanya kepiting atau crab, tapi kita coba play dulu green flag. Oke, seperti itu. Stop. Saya akan memilih sprite lagi from library. Sini kita menggunakan people, kategori people. Tentunya yang sesuai dengan backdrop atau underwater. Oke, driver 1. Oke. Kita letakkan di atas sini. Baik. Di sini driver 1. Oke, event when green flag click looks, dimana akan menampilkan dia akan berbicara say lihat ada kepiting. Dia akan broadcast karena saya akan menggunakan dua sprite driver yang kedua. Oke. Di sini kita edit kostum. Baik, lanjut ke scriptnya. Oke, di sini untuk script yang driver 2, ketika dia menerima pesan 1 dari si driver 1 ini, dia akan
berkata say wow. Selama 3 detik. Baik, kita akan play. Lihat ada kepiting. Wow. Sorry. Ini bukan angka 11 ya teman-teman. Tapi harusnya ya seperti itu. Oke, kita play. Lihat ada kepiting. Wow. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, jika kita telah selesai membuat animasi projectnya, jangan lupa selalu save atau menyimpan supaya kita dapat melihat kembali project yang telah kita buat. Oke, kita beri nama underwater. Oke. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan membuat contoh animasi yang kedua, di mana ada simple games quiz. Seperti biasa, saya akan memilih new backdrop from library yang telah disediakan oleh Scratch-nya. Saya akan memilih room 1. Oke. Saya tidak akan menggunakan sprite kucing, kita delete dan memilih new sprite from library. Kategori people, saya akan menggunakan Devin. Oke. Kita letakkan di sini dan akan saya sedikit perbesar supaya lebih jelas. Oke, cukup. Langsung saja ke scriptnya. Event seperti biasa, when green flag click, ada motion, go to X, tapi di sini dia tidak bergerak, jadi kita atur di angka 0. Oke. Di sini di sensing, si Devin ini akan bertanya, karena ini quiz, maka akan bertanya. Di sini saya ingin bertanya misalnya 10 ditambah 10 sama dengan, ya seperti itu. Jika if else, begini kita menggunakan if else, lalu kita menggunakan operator untuk operasi matematika. Perlu diperhatikan ya, karena di sini if else di sini, script di sini dapat dimasukkan sesuai dengan bentuknya. Seperti trapesium di sini, maka kita dapat memilih ini. Oke. Kita pilih yang ini. Yap. Answer untuk jawaban dari 10 tambah 10 yaitu 20. Dan dia akan menampilkan atau berkata say
Ya, kamu hebat. Ya, kamu hebat atau kamu benar. Else say ya, kamu salah. Akan memberitahu jawaban yang salah. Jawaban yang benar adalah 20. Jadi di sini saya akan menjelaskan skrip dimana ketika bendera hijau atau green flag ini diklik, maka si Devin akan bertanya 10 ditambah 10. Dan di sini terdapat kolom untuk menjawab. Jika di sini sudah diatur jawabannya sama dengan 20. Jika si pemain atau kita menjawab dengan benar, oke, kita coba. Saya akan menjawab dengan benar. Jawabannya 20. Ya, kamu benar. Dia tidak akan lanjut atau else karena jawabannya sudah benar. Tetapi jika 10 ditambah 10 kita jawab dengan salah, 10 tambah 10 misalkan aku jawab 12. Dia akan berkata, ya kamu salah, dan memberitahu jawaban yang benar adalah 20. Baik, seperti itu ya teman-teman. Jika kita menjawab dengan benar, maka skrip yang selanjutnya tidak akan terputar. Tetapi jika kita menjawab dengan salah, maka dia akan memberitahu jawaban yang benar. Oke, seperti biasa jangan lupa di save project-nya. Oke teman-teman semua, di sini saya akan membuat animasi yang ketiga atau contoh animasi yang ketiga yang terakhir. Kita memilih new backdrop from library. Di sini saya akan menggunakan latar belakang blue sky. Oke. Ya, kali ini saya menggunakan sprite kucing. Langsung saja ke skripnya. Motion untuk pergerakan. Oh ya, di sini event when green flag click. Control forever. Oke, if jika di sini sensing touching mouse pointer, jika disentuh dengan mouse pointer maka si kucing ini di look sini dia akan berkata don't touch me. Oke. Di sini saya akan play dengan mengklik green flag. Di mana mouse pointer di sini jika mengenai atau menyentuh si kucing ini, maka si kucing ini akan berkata don't touch me. Oke, langsung saja.
Don't touch me. Oke ya. Jika mouse pointer mengenai si kucing ini, maka dia akan berkata don't touch me. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Baiklah teman-teman semua, sepertinya dari 3 contoh pembuatan animasi beserta penjelasan pada sebelumnya sudah cukup jelas dan mudah bukan? Kalau begitu, di sini saya akan membuat games yang terakhir. Langsung saja ya. Di sini saya memilih new backdrop from library. Backdrop yang akan saya gunakan adalah blue sky. Oke. Saya tidak akan menggunakan sprite cat. Oke, new sprite from library. Di sini saya menggunakan sprite apple. Oke, langsung pengaturan scriptnya. Pertama ada event when green flag click. Lalu untuk pergerakan di motion, go to random position. Lalu ada set Y to, ini untuk pergerakan dia dari atas ya, 180 dari atas. Lalu ada control forever, di motion lagi, change Y by -5, dimana -5 ini terletak di tengah sini. Oke, setelah itu kita ke control lagi, menggunakan operator. Di motion. Baik, jika posisi Y kurang dari -170, maka go to position, random position, dan akan set Y to 180. Oke, di sini saya akan menggunakan 2 script. Kita pilih script yang selanjutnya, yaitu bowl. Oke. Langsung ke scriptnya, event when green flag click, di control forever jika kita menggunakan sensing, atau jika disentuh dengan right arrow, panah sebelah kanan ditekan, maka akan merubah X 10. Repeat jika sensing lagi, sebaliknya ya teman-teman. Left arrow, yang sebelumnya right, selanjutnya left. Motion, change X by -10, sebaliknya.
Lalu kita ke pengaturan atau menyusun script dari Apple lagi. Event. Kita akan membuat data baru, make a variable, yaitu score. Oke. Set score to mulai dari 0 di control forever. Jika disentuh bowl atau mangkuk, dia akan mengeluarkan suara pop. Lalu data lagi, dia akan merubah skor menjadi 1. Jadi setiap si Apple ini menyentuh si bowl, maka dia akan mengeluarkan suara pop dan akan merubah skor menjadi 1. Go to random position, lalu set Y to 180. Oke, langsung saja kita play. Di mana dia akan mengeluarkan suara pop dan skor di pojok kiri atas akan terus bertambah dan berubah. Baik, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kita stop dulu. Mudah bukan? Untuk itu, jangan lupa setiap kalian setelah membuat project baru, di save atau kalian simpan supaya kalian dapat